Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bab 6, yaitu diagnostik kesulitan belajar atau DKB. A. Kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dalam kondisi-kondisi fisiologis dan psikologinya ketika belajar, sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak bersumber pada kurangnya fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan aktivitas atau perbuatan belajar. Dimianti dan Mudiono 1994 mengatakan faktor-faktor intern yang dialami dan dihayati oleh siswa hanya berpengaruh pada proses belajar adalah sebagai berikut. Pertama, sikap terhadap belajar. 2, motivasi belajar. 3, konsentrasi belajar. 4, mengolah bahan belajar. 5, menyimpan perolehan hasil belajar. 6, penggali hasil belajar yang tersimpan. 7, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. 8, rasa percaya diri siswa. 9, inteligensi dan keberhasilan belajar. 10, kebiasaan belajar. 11, cita-cita siswa. Selanjutnya, berdasarkan faktor-faktor ekstern ditinjau dari siswa, ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Dimianti dan Mudiono 1994 menyebutkan faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Dan yang kelima, kurikulum sekolah. Pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Prayitno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling, dari pola tidak jelas ke pola 17, materi layanan pembelajaran Dikbud 1995 sampai 1996 menjelaskan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Burton mendefinisikan kegagalan belajar sebagai berikut. Siswa dikatakan gagal apabila dalam bahas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan mastering level minimal dalam pembelajaran tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru, criterion reference. Yang kedua, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya, intelijensi dan bakat. Ia diramalkan predicted akan dapat mengerjakannya atau mencapai prestasi tersebut. Yang ketiga, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas perkembangan termasuk penyusian sosial sesuai dengan pola organismiknya, his organismic pattern pada fase perkembangan tertentu seperti yang berlaku pada kelompok sosial dan usia bersangkutan, North reference. 4, siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan mastering level yang diperlukan sebagai persyaratan bagi kelanjutan atau continue pada tingkat pelajaran berikutnya. C, prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar DKB. Salah satu tugas lembaga pendidikan formal adalah menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan potensi diri yang dimilikinya, dan sesuai pula dengan lingkungan yang ada. Kenyataan masih juga dijumpai bahwa ada sementara siswa yang memperoleh
prestasi hasil belajarnya jauh lebih di bawah ukuran rata-rata atau average norma yang telah ditetapkan bila dibandingkan dengan teman-teman dalam kelompoknya. Banyak pula dijumpai sejumlah siswa secara potensial diharapkan memperoleh hasil yang tinggi, akan tetapi prestasinya biasa-biasa saja, bahkan mungkin lebih rendah dari teman lain yang potensinya lebih kurang dari dirinya. Praitno dalam buku Bahan Pelatihan Pembimbingan dan Konseling dari Pola Tidak Jelas ke Pola 17, Materi Layanan Pembelajaran Dikbud 1996 mengatakan bahwa secara skematik langkah-langkah diagnosis dan remedial kesulitan belajar untuk kegiatan bimbingan belajar. Pertama, identifikasi khusus. 2. Identifikasi masalah. Ketiga, identifikasi faktor penyebab progis. 5. Rekomendasi relevan. Yang keenam, remedial, pengulangan, pengayatan, pengukuran, percepatan. Identifikasi kasus. Pada langkah ini menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Identifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikut adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa yang dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Referral. Pada langkah ini menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Rencana ini hendaknya mencakup A. Cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. B. Menjaga kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. D. Konsep dasar pengajaran remedial. Pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat individual diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat mengoreksi atau menyembuhkan siswa yang mengalami gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal. E. Prosedur pengajaran remedial. Langkah pertama, penelaahan kembali kasus. Guru menelaah kembali secara lebih dalam tentang siswa yang akan diberi bantuan. 2. Langkah kedua itu alternatif tindakan. Setelah memperoleh gambaran lengkap tentang siswa, baru direncanakan alternatif tindakan sesuai dengan karakteristik kesulitan siswa. F. Pendekatan dan metode pengajaran remedial. Yang pertama, pendekatan pencegahan. Kedua, pendekatan penyembuhan. Yang ketiga, pendekatan perkembangan. Sekian video bab 6 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.